Lo nggak sayang nih sama nih mobil? Sayang lah. Oh, sayang ya? Sayang. Sayang ini sayang istri. Mirip-mirip. Marah tuh. Jangan sampai nonton nih istrinya nih. Dimirim-mirimin sayangnya katanya. Halo semua, kembali lagi di channel KDRT. Nah, ini yang menjawab pertanyaan teman-teman yang kemarin. Oh, main dong ke Garden Speed, ke bengkelnya Om Fitra, ya kan? Nah, akhirnya hari ini gue main ke Garden Speed. Tapi kita nggak mau review bengkelnya, karena semua udah pasti tahu dengan Mas Takwa nih Garden Speed. Kita mau review mobil yang di sebelah kita ini nih, hasil karya sendiri, kalau kata Mas Takwa, HKS, ya kan? Mas, ceritain sedikit dong tentang mobil ini, Mas. Ya, baik. Jadi ini adalah Ford Fiesta 1600 transmisi manual. Oke. Jadi dulu ada masanya memang Ford Fiesta ini dijual resmi di ATPM atau APM sekitar tahun 2010 sampai 2012. Nah, kemudian mobil ini dibeli. Tujuannya bangun mobil ini tuh sebetulnya adalah supaya pada masa itu kita nggak usah semuanya serba beli mobil impor, kan mahal. Betul. Jadi akhirnya kita beli Fiesta ini, kemudian dibangun oleh pemilik pertama, beli kitnya dari Inggris, kita pasang-pasang semua di sini. Kalau ngelihat prosesnya sepertinya gampang, tetapi setelah berjalan jadi menarik nih gitu. Menariknya apa tuh, Mas? Oke, jadi pada saat kita konfirmasi ke Inggris, kita kasih tahu spek mobil kita. Mobil kita 4 pintu, begini, setir kanan segala macam. Terus dijawab, oke, confirm nggak ada masalah. Kita bisa beli kitnya. Waktu itu kitnya mungkin sekitar 45.000 pound sterling ya. Wah, berapa tuh? Coba dikaliin tuh. Kali 20.000 lah kira-kira. Kali 20.000 ya? Iya, 20.000. Pada masa itu mungkin 22.000. Nah, kitnya datang, kita pasang. Yang menarik pertama adalah ternyata roll cage-nya sama persis. Dengan yang versi 2 pintu. Jadi, ya, walaupun nggak ada beda. Walaupun penampakannya berbeda antara 4 dengan 2, tetapi ternyata roll cage-nya sama persis. Roll cage dipasang, mobil ini kan kita mau homologasi. Betul. Jadi mobil kita welding dulu, dikasih beberapa sampel. Setelah di weldingnya kita kirim ke sana untuk dites, baru dapat certified. Akhirnya kita bikin mobil ini dengan certified welder untuk mobil ini. Wih, mantep. Jadi nggak ada bedanya nih, Mas, ibaratnya dengan rakitan sana sama welding di sini ya. Betul. Nah, yang paling menarik sebetulnya mobil ini dulu prosesnya lama. Sekitar mungkin hampir setahun. Problemnya tuh adalah di engine management system. Jadi engine management systemnya tuh dia pakai Pactel. Begitu datang, kita lihat, ini kan mobil homologasi. Harusnya dia plug-in dengan harnessnya. Gitu. Karena homologasi berkata seperti itu, supaya kita nggak bisa nambah option sensor terlalu banyak. Begitu datang, ternyata tidak matching dengan ECU-nya. Kita tanya terusan ke sana, loh ini nggak matching, gimana caranya? Ibaratnya nih, yang satu iPhone, yang satu Android, nggak ketemu nih, bener-bener nggak ketemu. Kita sampai waktu itu di situ kita mikir nih gimana caranya. Kita kontak sana sampai di titik akhir, kita sudah agak bendera putih. Oke, mobilnya kita kirim ke sana aja deh, ke Inggris. Ternyata Inggrisnya juga belum mau langsung menerima, dengan kata lain mungkin menolak halus. Ya udah, akhirnya pelan-pelan kita cari problemnya di mana. Problemnya adalah ternyata kita juga dari baru tahu, kan sekarang itu kan mobil itu kan global produk. Misalnya, mobil A dibuat di pabrik negara A untuk region A. Kemudian mobil B dibuat di negara B untuk region B. Nah, kitnya ini adalah dari region B. Mobilnya dari region A. Jadi berbeda 100% wiringnya semua. Nah, ini yang bikin sulit. Ya udah, sulitnya di mana? Kalau bicara secara teknikal, kita tidak bisa ngidupin dashboardnya. Karena dashboardnya sudah CAN bus. Nah, sampai kita ada masanya kita pakai standalone merek lain yang terkenal juga. Kita coba segala macam, mau hidup, tetapi dashboardnya tidak bisa berfungsi. Berjalannya waktu, akhirnya ketemulah wiringnya dirubah sana, rubah sini, rubah sana, rubah sini. Akhirnya bisa hidup. Nah, jadi akhirnya hiduplah perjuangan.
Itu sih yang agak lama makan waktunya. Iya. Tapi terbukti nih Mas ya, walaupun HKS nih tetap bisa kompetitif di kejuaraan nasional nih Mas ya. Iya. Nah, ini terus sekarang nih di tahun ini juga bakalan ngikutin kejuaraan rally secara full nih Mas. Betul, akan ikut session rally tahun 2022 ini full sih. Seri 1 besok di Medan, Danau Toba. Siap. Wah, ini jadi tertarik nih, sesuai yang waktu itu kita kan sempat bikin vlog ya sama Mas Fitra. Nanti ditonton aja videonya gitu kan. Mas Fitra tuh selalu bilang gitu loh. Jadi kemenangan dia itu di balapan itu, yaitu atas peranan Mas Takwa juga. Jadi kemarin sempat ngobrol-ngobrol juga Mas Ridwan, ini boleh nggak nih pindah ke Mas Takwa? Oh, Mas Fitra open banget nih. Cuma dari tadi tuh nego-nego Mas Takwa nih, Mas boleh nggak Mas pindah nih Mas? Nih berarti mobil ini selain tadi masalah-masalah yang Mas sebutin tadi, ketika pas dibawa turun ke trek ada nemuin masalah lagi nggak Mas yang harus diselesaikan gitu Mas? Iya, sebetulnya sih tidak. Malah kita sebenarnya agak beruntung karena mobil ini kan full lokal. Jadi mobil ini full paper, full lokal, surat-suratnya lokal. Jadi reinforce-nya berbeda. Reinforce-nya berbeda. Terus kemudian juga kita datang dengan setup minta gear ratio yang berbeda, memang lebih cocok untuk track yang di Indonesia. Jadi lebih short, lebih pendek. Jadi memang ada berbeda dengan kit yang langsung dapatnya itu. Kita minta sendiri optionnya. Wah, ini keren sih. Memang nggak salah nih. Maksudnya mobil-mobil hasil karya sendiri yang bisa berprestasi dan kompetitif di Indonesia itu hasilnya dari Garden Speed gitu kan. Mas, ini thank you banget nih Mas. Karena kan Mas Takwa tadi kan katanya mau jalan lagi kan. Habis ini kita mau ngobrol sama ownernya nih, sama Om Otep yang rencananya di tanggal 7 nanti bakal balap di Danau Toba gitu. Mas, terima kasih nih Mas ya. Mudah-mudahan kedepannya bisa menciptakan hasil karya sendiri yang lebih bagus lagi. Mudah-mudahan KDRT juga bisa bangun mobil nanti di sini. Siap. Makasih ya Mas ya. Oke, tadi kan kita udah banyak ngobrol ya sama Mas Takwa tentang historical mobil ini. Dan jadi seperti ini yang seperti kalian lihat, mobil balap yang banyak udah mengikuti kejuaraan rally di Indonesia. Nah, di sebelah gua sekarang ada owner dari mobil ini sekaligus pembalap rally nasional kita, Om Otep. Nah, Om, lo ceritain sedikit dong pengalaman lo selama lo pakai mobil ini, rasanya seperti apa, Om? Ya, kalau gue sih ngerasa lebih tenang ya. Lebih tenang ya? Kenapa tuh bisa lebih tenang tuh? Ya dulu kan kita pakai mobil yang modif-modifan begitu kan. Iya. Sering banyak gagalnya lah. Betul. Ya kalau mobil ini kan emang lahirnya udah jadi mobil rally nih. Mobil rally. Kita ikut rally ya selama nggak nabrak apa ya pasti finish. Oh gitu. Nah tuh berarti kan mobil ini adalah mobil yang proper yang untuk dipakai balap, yang dalam artian itu minim akan kerusakan Om ya. Terus belum lagi tadi kan kita ngobrol-ngobrol ya. Maksudnya kalau mobil ini ada rusak karena ini adalah convert kitnya itu, dalam arti bukan convert kit ya, racing kitnya itu memang ada di luar. Jadi kalau mau beli partsnya itu gampang banget ya, nggak perlu cari kemana-mana gitu kan. Ada parts number ya? Ada parts numbernya, tinggal kontak ke M-Sport. Ke M-Sport, tuh, dibocorin M-Sport. M-Sport UK. M-Sport UK ya nggak? Jadi emang ini mobil top banget gitu. Nah dalam artian itu, yang dimaksud Om Otep itu kalau memang ada kerusakan, itu sama aja kayak kita pakai mobil standar Om ya. Mau rusak parts numbernya ada gitu kan. Jadi gampang banget emang dicari spare partnya ketika ada masalah ketika lagi balapan gitu kan. Nah, Om, ini lo pengalaman berkesan nih ketika lo pakai mobil rally ini pada saat balap di mana, Om? Kan ya, gue punya ini kan masih baru lah, pandemi lah segala macem. Oh, sempat kepotong itu ya? Ya, Danau Toba lah. Danau Toba ya? Iya. Karena tracknya bagus gitu ya? Pemandangan bagus, tracknya rada-rada. Rada-rada ini gimana? Rada ekstrim apa gimana nih? Rada-rada ngilu ya, ngeliat batu-batunya. Oh gitu ya? Iya, gue nyangkain, nih finish nggak ya, ternyata kuat. Kuat ya? Nah, nih, tadi lo bilang nih, dengan keadaan track yang seperti itu, maksudnya bikin ngilu apa segala macem, ketika lo pakai mobil ini nih, bisa dihandle dengan baik tuh, tracknya seperti itu? Iya. Gitu ya? Aman banget ya? Aman, kitanya aja nggak tega. Oke. Nah, Om, ketika dari lo dapat mobil ini, apalagi yang lo develop, Om? Ada yang lo develop lagi apa enggak? Nggak ada ya. Nggak ada ya? Nggak ada. Nah, cuma gue tahu dari lo nih, lo kan orang ini seneng ini ya, seneng ibarat itu kalau cewek itu seneng shopping. Nambahin lah aksesoris di dalam mobil ini kan supaya lebih bagus sama segala macam. Boleh kita lihat nggak nih dalamnya apa aja sih yang udah lo tambahin nih, lo perbaruin gitu loh? Boleh. Om Otep duduk aja kali ya? Apa boleh. di sana? Boleh.
Nah, ini setirnya nih. Ini Sweat nih. Ini Altec nih mereknya Om ya? Iya, Altec. Altec, terus concave juga nggak terlalu dalam. Terus ini quick release-nya pakai Sparco nih Om ya? Iya. Quick release-nya pakai Sparco. Nah, gua di luar aja kali ini. Gua kayak sempit nih kalau duduk sini. Nah, Masuk dong. Hah? Masuk ya Om ya? Masuk. Kita Muat nggak lo? Mudah-mudahan muat. Bangkunya Bismillahirrahmanirrahim. Aduh. Muat. Udah kurusan gue Om. Udah kurusan. Oke. Nah, oke, kita ngobrol nih Om. Ini shifternya nih. Gearbox. Gearbox kan? Nah, Sequen nih berarti? iya. Waduh. Apa rasanya Om pakai Sequen Om? Enak. Nggak mungkin miss gear. Gak mungkin miss gear ya? Nggak mungkin miss gear. Oke, ini berapa speed Om? 5. Oh, ini 5 speed. Terus ini handbrake ya? Iya. Oh, ini udah kebayang banget sih. Ini dashboard pas ketika lo dapat mobil ini udah dibungkus pakai Sweat gini apa lo tambahin lagi? Gua tambahin lagi. Jadi gua ngelihat ini pakai apa tuh Alcantara ya. Oh, Alcantara. Ini Alcantara nih? Ini enggak, ini yang bener yang ini sebenarnya. Oh, gitu. Kenapa tuh? Ini tuh di vlog ya. Bahannya jadi nggak bakal bule. Oh, nggak bakal bule. Cuma kayaknya juga nih Sweatnya lebih tebel Om ya? Iya, kalau apa yang Alcantara yang dilapis-lapis itu pasti kendor-kendor kan. Kalau ini kayak cat nih sebenarnya. Oh, gitu. Oh iya, benar. Yang bener yang ini. Yang bener yang ini ya? Iya. Gitu. Nah, terus oke Om. Nih selanjutnya nih. Ini kalau pakai sequential lo kopling cuma buat start doang dong berarti? Iya, gigi satu. Gitu. Nah, terus apalagi sih Om yang lo tambahin Om selain ini Alcantara? Nih bangku nih juga kayak baru nih. Bangku baru. Bangku baru ya? Iya. Nah, terus tadi gue lihat ada ini. Apa namanya? Buat air minum nih ya? Oh iya, kalau untuk rally ya. Buat rally ya? Kalau sprint, kalau lo balap sprint, ini air minum kayak gini nih kepake nggak? Nggak, kita copot. Nggak ya? Nggak. Jadi kalau rally doang nih ya? Hmm. Butuh ini pasti ya? Karena panjang ya? Benar sekali. Pernah kausan nggak lo? Pastilah. Malah makan gitu ya. Kelar makan apa yang untuk nambah tenaga tuh? Apa? Ya kayak apa sih ya namanya tuh yang Ransum. yang untuk nambah tenaga tuh apa untuk sport gitu. Oh, Karena kita nih kelar 1 SS itu bisa sampai gemeteran loh. iya kayak apa bar kayak gitu ya. Iya, energi bar. Energi sorry. bar ya. Iya, Iya, benar. Nah, terus apa namanya? Ini kalau ini nih ini Om ya. Udara buat dari atas ya, airflow ya? Iya, udara dari depan masuk. Dari depan ya. Nah, lo pernah rally hujan nggak? Gue tanya. Pernah. Pakai mobil ini nggak? Pakai ini. Dengan adanya ini masih fogging apa nggak? Masih. Kita udah ada alatnya loh, padahal. Mana? Ini alat untuk apa? Heaternya. Oh. Ada tuh. Pokoknya ini. Ada ya? Emang dirancang kayak gitu ya? Emang ada heaternya ini. Cuman itu berfungsi kalau kita lari 80 ke atas. Berfungsi foggingnya untuk itunya. Tapi kalau di bawah itu? Tetap juga. Terus gimana tuh? Navigator dong? Wah, lagi itu ada kan di Tanjung Lesung tuh kita sampai naik tanggul kan. Oh ya, karena nggak kelihatan tuh ya, nggak kelihatan. Ini ya gelapnya ya, ketutupan sama fogging ya. Nah ini roll cage-nya juga, ini roll cage-nya katanya nih memang udah dihomologasi dari UK-nya langsung nih. Kalau kita lihat ini weldingannya memang, waduh, beda sama lokal Om ya. Bener-bener, walaupun ini memang weldingan lokal gitu, maksudnya dalam artian ini udah nyamain sama mobil-mobil yang memang udah kit dari luar dimasukin apa namanya bulat gitu Om ya dari luar ya. Makanya nih sertifikasi homologasinya juga didapetin gitu kan. Nah ini juga ada yang lucu nih dari roll cage ini. Kalau kemarin kan kita bikin di Vario Civic Story, ini kan kita bikin lurus nih. Kalau ini kayaknya supaya lebih ada ruang, makanya dibikin roll cage-nya jadi lebih keluar Om ya, gitu kan. Iya tuh. Gitu. Nah ini juga mungkin yang nggak tahu sih apakah memang buat ngurangin impact-nya juga dalam artian kalau terlalu dekat sama kaki kan juga nggak bagus ya. Nggak bagus gitu kan. Iya, rada keluar ya, gue juga iya kan, rada keluar. Nah yang punya aja baru nggak tuh. Ini rada miring keluar nih ke sini nih. Gitu. Tapi ini totally sih memang ini mobil balap banget sih, mobil rally banget gitu kan. Nah, terus ada yang menarik juga di sini. Ini klasternya juga ini udah M Sport juga nih Omnya R2 nih ya. Iya. Gitu. Tuh M Sport R2. Gitu. Nih Om, boleh kita nyalain nggak nih mobilnya Om? Boleh. Nyalainnya gimana nih Om? Nah, itu dia. Coba. Nah, itu dia. Apa yang perlu di ini nih? Biasanya mobil-mobil begini nih nyalainnya nggak kayak mobil biasa nih. Master on, ignition. Oh ini baru nih. Start. Perlu kopling nggak? Nggak. Wow. Suaranya top nih ya. Nih mana nih? Wiper ini ya? Oke.
mobil ini kan kalau kita lihat R5 kan nyalainnya lebih ribet ya. Kalau ini nggak seribet itu ya nyalainnya ya? Nggak. Kalau R5 kan harus olinya dinaikin dulu sampai berapa bar ya? Baru. Oh, oke. Cold start lah istilahnya ya. Gitu. Nah, yaudah ini kita matiin dulu nih, Om. Matiin. Oh. Oke. Nah, selanjutnya nih, Om. Nih ketika lo bawa ini emang udah ini ya. Nih udah setelan lo banget nih, Om, kayak gini ya. Tadinya rada mundur belakangnya. Cuman gitu. Gue ngerasa refleksnya kurang. Buat lo kurang nyaman lah, gitu ya? Nyaman. Saking nyamannya refleksnya jadi lemas karena terlalu mundur kan. Oke. Nah, kemarin gue balap Jeep, bangkunya rada naik, refleksnya lebih bagus nih gue bilang. Makanya gue penasaran nih gue naikin. Makanya lo samain nih jadinya nih. Rada pantatnya rada naik ininya nih. Nah, ini berarti settingan bangku ini baru ini nih, lo coba nih. Baru ini nih. Berarti nanti lo review lagi dong, lihat lagi. Ini nyaman apa nggak buat lo gitu ya? Iya. Gitu. Oke, siap. Nah, ini berarti kalau di sini nih cuma panel-panel aja, terus ini juga ada buat intercom, Om ya? Ini brake bias. Oh, ada brake biasnya. Nah, ini bias, lo nyeting lagi apa memang udah lo nyaman dengan settingan seperti ini? Gua ngikut setelan dia aja dulu. Ngikut setelan masternya, pokoknya udah dijamin, udah oke lah ya kan? Gitu. Nah, ini terus ada yang menarik nih di di mobil rally. Ini kan ada footstep ya. Footstep, terus di footstep itu ada tombol. Nah, gue mau nanya ini tombol apa tuh? Klakson kah? Apa wiper kah? Gua nggak tahu. Karena yang pakai navigator jadi nggak tahu pembalapnya. Gitu. Biasanya sih setahu gue nih kadang ada yang bikin dua. Biasanya itu antara wiper atau klakson biasanya. Nah, kenapa sih mobil rally ada klakson? Biasanya tuh memang kalau penonton pembalap rally itu kadang antusiasnya tuh suka berlebih, Om ya. Betul. Sampai ke dalam track ya. Makanya kadang masih perlu klakson tuh di mobil rally gitu. Nah, terus ini kayaknya di belakang kita mau lihat juga nih, Om. Kita keluar dulu. Kita lihat kayaknya banyak kelengkapan yang nggak semua mobil rally pakai perlengkapan itu. Nah, ini buat Om Otep nih memang orangnya totalitas kalau mau nyiapin segala sesuatu. Jadi kita lihat aja di belakang ada apa. Siap. Gue mau nanya satu-satu nih, Om. Ini kelengkapannya nih ada apa aja sih kalau buat rally itu, Om, biasanya? Ini ada dongkrak, ban serep, 2 tergantung treknya sih. Kalau treknya, treknya resiko ban pecahnya tinggi, kita bawa 2. Kalau enggak, 1 aja cukup. Bawa 1 ya? Sama nih belum dipasangin, kata lo bakalan ada impact ya? Ada. Impactnya udah berangkat. Oh, udah berangkat, cuma belum dipasangin di sini. Ini untuk isi bensin kalau. Oh, buat isi bensin. Iya, kalau kurang. Nah, Om, ini ada yang menarik nih. Ini dongkrak ini kan nggak umum nih bentuknya nih. Iya. Ini dongkrak apa nih, Om? Dongkrak rally emang. Emang khusus buat rally? Iya. Gitu. Nih, berarti pembalap sama navigator harus bisa pakai dong? Bisa. Karena biar kalau di tengah-tengah ada ban pecah atau apa mesti ganti, lo ngerjain sendiri kan? Latihan dulu biasanya. Latihan dulu ya? Lo bisa nih pakai ini nih? Belum coba. Belum coba. Iya. Nah, kalau dari velg sendiri, ini kan lo ada pakai Speedline-nya, ada yang dari M Sportnya nih. Iya. Ini ada beda nggak, Om, speknya, Om? Offsetnya atau apa gitu, lebarnya? Nah, waktu awal gua nggak tahu kan. Gua pikir sama lah. Iya. Ternyata ada bedanya dikit. Oke. Offset aja. Oh, offsetnya. Beda 2 mili ya. Oh, 2 mili, nggak terlalu gimana lah ya? Iya, cuman jadi kalau kita pakai ban Speedline, bisanya di belakang. Karena dia lebih 2 mili. Lebih gede lah ya, berarti lebih masuk gitu ya maksudnya? Iya, lebih masuk. Makanya dipakein di belakang ya? Iya. Iya. Makanya ini dipakein di depan. Gitu. Nah, sedangkan ban sendiri lo pakai ban apa nih, Om? Untuk persiapan balapan nanti? Ban kita ada Yokohama. Iya. Ada yang komponen medium sama soft. Ada Pirelli juga, ada D-Max juga, campur-campur. Nah, mana yang cocok aja. Ini bukan masalah campur-campurnya nih. Kalian mesti tahu harga satu ban rally itu berapa. Coba, Om, harganya berapa, Om? Jangan kaget ya. Yang mana nih, yang Pirelli gitu? Mulai dari yang paling mahal deh, sampai yang paling murah. Yang Pirelli 7 juta satu. Pirelli 7 juta. Oke, langsung kita yang paling murahnya berapa? Yokohama kali ya. Yokohama berapaan tuh? 5,2. Murahnya aja 5 juta. Dan itu ring 15 loh. Nah, yang jadi masalah gini. Rally panjang ini kan treknya panjang nih. Biasanya butuh berapa banyak ban yang lo stok? Gue sih kayak Danau Toba bawa 20. 20 ban?
Gile. Coba kali berapa tuh? Kita milih paling murah aja, 5 kali 20, 100 juta cuma buat ban doang. Bener nggak 100 juta? Salah nggak begitu? Bener nggak, Rek? Coba hitung. Bener nggak sih? Iya ya? Iya kan? Iya dong. Bener ya? 100 juta buat ban doang ya kan? Belum fuelnya. Nah ini udah pasti pakai fuel racing nih Om ya. Bener kan? Gitu. Lo pakai apa nih? Pakai Elf atau apa? Enggak. Gue pakai bensol. Pakai bensol ya? Disuruh sih pakai racing fuel, cuman gue nggak mau. Mahal? Nggak kuat. Nggak kuat? Nggak kuat. Ban aja udah habis segitu, apalagi racing fuelnya ditambah ya kan? Kalau pakai yang mahal tuh, pakai Elf kayak gitu, wah udah nggak ketolong deh tuh. Gitu. Belum lagi kalau lo balap rally di di Medan itu kan transportasinya juga jauh kan Om ya? Iya, akomodasi. Jadi akomodasinya ya, belum maksudnya nggak bawa mobilnya. Ada yang pakai towing, ada yang pakai kapal Om ya, pakai roro dikirim gitu. Belum akomodasi kru, tim apa segala macam, plus penginapan lah. Wah itu sih gila sih, mahal banget sih. Gitu. Betul. Nah, nih Om, terus selanjutnya nih yang lo upgrade lagi selain itu, lo pakai dongkrak khusus buat rally, terus lo juga tambahin buat minum gitu kan. Terus ada lagi nggak Om yang lo tambahin di sini Om? Apa ya? Perlengkapan? Tempat minum doang sih kayaknya. Tempat minum ya? Kalau ini biasanya buat tempat apa sih? Sebenarnya helm ya. Oh. Cuman biasanya kita isi spare part juga kadang kalau kita perlu bawa spare part. Iya. Makanan ya? Takut tiba-tiba di tengah jalan mogok ya kan? Lapar kali ya, apa gimana? Karena kan kita keluar satu leg itu misalnya start jam berapa gitu. Itu bisa 4 jam kita keluar atau 3 jam. Oh iya benar. Karena lo nunggu ini dulu ya? Maksudnya ngantri buat start ya? SS-nya kan 3 sekali jalan. SS-nya 3. Oh, sekali jalan 3. Sekali jalan 3, balik ke servis. Sekali jalan 3, oh, jadi iya habis. Butuh perbekalan ya? Perbekalan. Iya, Pernah gue kemarin tuh nggak bawa apa-apa, gemeteran. Beng-beng di dalam trek, bisa 1 juta satu. Gila! Karena nggak bawa kita. Karena nggak bawa. Siapa tuh yang jual 1 juta? Gue juga mau kayak jualan di sana 1 juta beng-beng. Emang tema Raja Cuan tuh, jualan beng-beng 1 juta ya kan? Oke, nah Om, ke depan nih Om, kalau kita ngomongin mobil ini, next lo akan terus ikutin kejuaraan rally atau memang misalnya nih kan mobil kan cantik ya kalau kita bilang ya, ganteng lah ya. Cantik kayaknya kurang cocok nih. Kalau cantik tuh mobil-mobil modifan biasa. Kalau mobil rally atau mobil balap itu udah pasti ganteng lah kalau kita bilang ya kan. Nah, next nih mobil ini nih setelah kita video ini, mungkin ada teman-teman yang tertarik pengen punya mobil kayak gini juga. Lo akan nyaranin lo bikin aja atau memang misalnya ada yang nawarin mobil lo mau jual? Kalau ada harga cocok. Aduh, kalau ada harga cocok boleh. Boleh ya? Boleh. Gitu. Lo nggak sayang nih sama nih mobil? Sayang lah. Oh, sayang ya? Sayang. Sayang ini sayang istri? Mirip-mirip. Parah tuh. Jangan sampai nonton nih istrinya nih. Dimirip-miripin sayangnya katanya. Nah oke, ini kan tadi udah tahu nih, ini mobil kesayangan. Berarti kalian tahu dong, kalau masalah kesayangan itu, kalau dinego, ya kan, berarti negonya nego sayang. Kalian nggak bisa nego-nego sadis nih. Nah terus kalau tertarik, bisa nanti gue kasih Instagramnya tuh Om Otep. Bisa DM aja langsung, Om gue tertarik nih dengan mobil lo. Gue mau pakai, atau Ridwan mau balap ke rally, bisa nih. Ya kan? Cocok, langsung. Cocok ya? Langsung ke Om Otep tuh. Ya kan? Touringnya belum tuntas, suruh balap rally, ya kan? Nah oke, berarti bener nih Om ya. Lo rela nih ya kalau ada yang mau ini ya? Emang, mau ada yang bayarin? Iya, kalau laku ganti baru. Ganti ya? Nah tuh, jadi tujuannya jual ini ya kan bukan buat jajan-jajan yang lain, jajannya mobil rally lagi gitu kan. Karena mau ganti yang baru katanya, lebih keren. Nah, yang baru itu sasisnya sasis Fiesta yang model terbaru atau apa? Atau mau bukan sasis Fiesta lo pakai? Fiesta sih ya. Fiesta lagi pengennya? Iyalah. Biar nggak beli-beli lagi. Nah, terus kalau yang baru sama yang lama itu sama nggak kitnya? Harusnya sih mirip-mirip ya. Mirip-mirip ya? Beda-beda dikit, cuman ya mesinnya aja turbo. Oh, lebih enak dong ya kan? Turbo 3 silinder. Oh, turbo 3 silinder. Nah, itu berapa cc Om? Kalau yang itu? 1000. Oh, berarti dia patokannya kayak ini ya, kayak EcoBoost gitu ya mesinnya ya? Iya, EcoBoost. Iya, EcoBoost bener? Iya. Oh, kalau ini kan 1600 cc? 1600, dia 1000 3 silinder, cuman HP-nya 215 apa? Lebih gede dari ini dong? Toreknya 400. Wah, gila. Turbo sih. Iya gitu. kan? Lebih ngacir. Lebih ngacir, wajar sih Om Otep mau ganti yang baru. Nah kalau kalian tertarik sama yang ini ya kan, bukan berarti ini juga nggak kompetitif, ini akan tetap kompetitif gitu kan. Cuma Om Otep mau lebih baru aja gitu kan mobilnya.
Bisa hubungin nanti ke Omotep. Oke, sebelum kita closing nih, gue mau nanya tentang pengalaman rally dari Omotep nih, karena gue banyak-banyak ngobrol sama dia nih, ada yang menarik nih tentang pengalaman balap rally. Nah, pertama nih, tadi kan lo banyak cerita sama gue, Om. Lo nyiapin perbekalan makanan. Itu gimana sih ceritanya sampai lo nyiapin perbekalan makanan bisa sampai banyak kayak gitu? Kenapa gitu alasannya? Ya, karena kita keluar dari servis, itu misal jam 8 gitu. Kita 3 SS tuh balik siang jam 12. Di tengah jalan ya perlu ransum lah. Ransum ya? Ransum. Nah, ini kan sponsor ini nih, ada sederhananya, Bu nasi padang nggak lo? Kagak lah. Jadi makanan-makanan ringan aja yang bisa nambah energi lah istilahnya ya. Gitu. Nah, sama tadi gue ngobrol juga, bukan ngobrol sih, ya ngobrol lah tentang pengalaman waktu itu Omotep balap di Bungo, Om ya? Bungo. Gitu. Nah, sebelum lo pakai mobil ini kan? Iya. Kan lo bilang nih mobil ini sangat-sangat proper, yang ibaratnya pengalaman-pengalaman lo sebelumnya itu tidak terjadi lagi pada mobil ini, bener kan? Iya. Nah, itu dulu lo pakai Swift, yang gua tahu tuh sempet waktu itu sampai beli satu mobil lagi cuma buat nyediain spare part ya biar bisa pakai. Itu gimana Om ceritanya, Om? Jadi kita turun di Bungo. Oke. Ya, kita ada insiden lah. Iya. Mesin gua jebol. Iya. Nah, ada teman satu tim insiden juga, nabrak jembatan. Oke. Pas dia kelar finish, dia lihat mobil gua sehat, mesinnya doang sakit. Datang jahilnya, kita cari mobil yuk, bakal apa gua bilang kan. Ternyata dia mau beli itu mobil, mesinnya dipindahin ke mobil gua. Oh gitu. Nah, terus kalau dia gimana tuh sasisnya? Biarin aja? Dibawa ke Jakarta. Oh, dibawa ke Jakarta. Dibawa ke Jakarta, terakhirnya ya. Kita ikut balap, itu mobil kita bawa tuh semua ke Jakarta, mesinnya balikin lagi, kita jual. Udah kita jual balik. Iya, oke. Berarti pada saat itu adalah mencari solusi gimana lo biar tetap balapan, tetap ikut gitu ya. Akhirnya belilah satu mobil yang ibaratnya mesinnya diambil, dipakein deh tuh ke Swift balap lo gitu ya. Wah, gokil sih. Memang kalau udah rally itu mesti totalitas. Memang sih kalau kita ngomong secara proper itu memang boleh nggak sih Om? Maksudnya di rally itu kita menyediakan mesin cadangan tuh boleh nggak sebenarnya? Ya boleh aja sih. Boleh aja ya, boleh ya. Nah cuma memang karena waktu itu memang nggak prepare untuk ke situ, akhirnya mobil yang ada langsung dibayarin tuh. Iya. Iya kan? Bener. Akhirnya tuh mobil dirakit lagi, dijual lagi setelah balapan. Udah dijual ya. Ya udah kalau gitu. Nah itulah cerita tentang mobil ini. Dan kalian kalau berminat nanti gua kasih Instagramnya Omotep di bawah ini. Terus juga tadi itu kita juga banyak cerita tentang pengalaman rally. Jadi kalau kalian mau balapan rally juga kurang lebih ya seperti itulah ceritanya gitu. Menarik banget buat balapan rally, dari mulai nyiapin ransum gitu kan. Terus belum lagi kalau ada kerusakan, perbaikannya juga harus cepat mungkin gitu Om ya. Oke, sekian video dari kita. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video-video kita selanjutnya.